yang dijanjikan, payung sekaki. Sebelum kota ini diberi nama, sebelum pelabuhan ramai, sebelum istana berdiri megah, ada sekelompok manusia yang terusir dari tanah asalnya. Mereka berjalan tanpa peta, berlayar tanpa berita. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penenun harapan. Disinilah mereka berlabuh, di muara sungai Siak, di bawah langit yang teduh, payung sekaki. Tampak bujang sayang berdiri di depan sungai, menggenggam tongkat kayu, usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya tenang, tapi mata menyimpan banyak luka. Sudah jauh kita pergi. Dari Palas kita pergi, tanah kita sudah diambil. Adat kita sudah diinjak-injak. Tapi di sini sungai masih terlihat suci. Pohon belum kenal peluru. Dari tanah ini kita mulai lagi. Bukan sebagai budak, tapi sebagai pemilik. Ini tanah yang dijanjikan. Meskipun bukan dari kitab, tapi dari leluhur kita sendiri. Seorang warga menghampiri, usianya 25 tahun, dengan baju compang-camping, menggendong anak kecil. Batin, malam tadi kami dengar suara harimau. Sungai ini berair hitam, seperti menyimpan rahasia. Apakah ini tempat yang aman, Batin? Saudariku, tempat yang aman bukan berarti tak berbahaya. Di tanah ini, kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Harimau adalah pejangga rimba. Dia akan menyerang jika kita serakah. Kita di sini bukan untuk menguasai. Kita di sini untuk berdamai. Seorang wanita tua mendekat membawa sesaji. Mak Intan. Sudah kusiapkan sirih, inang, dan air dari 7 sungai. Mari kita beri makan tanah agar ia selalu menerima panen. Baik-baik. Ia mengambil sirih dan air, lalu menaburkannya ke tanah. Berdoa dalam bahasa Melayu, lama, perlahan, dan lirih. Wahai tanah, wahai air, kami di sini membawa nama baik. Jadikanlah kami anakmu dan berikanlah kami tempat tinggal, tempat untuk hidup. Dan kami akan balas dengan rasa syukur. Dari arah kiri panggung, datang seorang warga terburu-buru dengan nafas terengah-engah. Batin! Batin! Ada apa, saudariku? Batin, di seberang sungai ada satu gerombolan dari Kampar. Mereka membawa panci, katanya ingin ikut tinggal di sini, Batin. Saudariku, kampung kita bukan kampung yang menutup pintu. Bawa mereka kemari. Di sini tak ada raja, tidak ada kasta. Hanya manusia yang ingin hidup bersama. Pergilah, saudariku. Baik, Batin. Lah 3 tokoh adat, Datuk Kampar, Datuk Tanah Datar, dan Datuk 50. Mereka mengenakan tanjak khas Minangkabau, langkah pelan dan penuh hormat. Batin, ini mereka, Batin. Ampun Batin Senapelan, aku dengar
engkau telah membuka kampung baru. Kami dari anak-anak Kampar ingin menumpang teduh. Izin menanam tiang di tanah ini. Saudaraku, tiang rumah bisa kita tanam bersama. Tapi akar adat harus kita rajut agar tidak bersilang. Di sini kita bersidang, bukan saling tunjuk. Mari kita buat azas adat, satu kampung, 4 suku, satu rumah batu. Kampung ini akan besar suatu saat nanti, Batin. Apakah kau sudah memikirkan di mana rumah pusatnya? Aku akan membuat sebuah rumah di atas tanah, di tepi sungai. Rumah aku. Pintu yang besar dan halaman yang luas. Di sana kita bisa berdiskusi serta menetapkan arah. Dan rumah itu akan kuberi nama Rumah Batin. Warga mulai bersorak, musik Melayu lembut mengalun. Rumah batin, rumah kita semua. Rumah batin, rumah kita semua. Rumah batin, rumah kita semua. Rumah batin. Dari tempat ini, anak cucu kita akan tahu siapa mereka. Anak-anak Senapelan, kita memang bukan orang besar. Tapi kelak, orang besar akan datang mencari kita. Karena kita memiliki apa yang mereka tidak miliki. Hati yang terpijak pada tanah, jiwa yang terikat oleh akar. Ingat itu. Cahaya meredup perlahan, hanya menyisakan siluet bujang sayang yang menatap Sungai Siak. Tahun berganti, anak-anak Senapelan tumbuh jadi petani, pemburu, penenun, dan nelayan. Sungai Siak yang dulu sunyi, kini menjadi arteri emas, menghubungkan pesisir dengan pedalaman. Dan ketika sungai mulai ramai, datanglah para pedagang, para pengembara, dan kekuasaan. Masuk pedagang Melayu, membawa karung rotan dan kantong rempah. Wajahnya cerah, pakaiannya bersih, dan langkahnya cepat. Ini dia Senapelan. Aku dengar tempat ini sekarang ramai. Kapal-kapal besar dari hulu sungai turun lewat sini. Sungainya dalam, arusnya tenang, cocok untuk jadi pelabuhan. Saudariku, siapa pemimpin kampung ini sekarang? Masih batin kami, bujang saya. Tapi sekarang beliau dibantu oleh Datuk Bandar dan 4 datuk dari suku besar. Rumah batin kami tempat semua keputusan diambil. Tapi soal perdagangan, semua orang bebas berniaga, asal jangan menipu. Masuk Datuk Bandar, didampingi 2 datuk lain, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka mendekat sambil memeriksa peti dagangan. Tuan pedagang ini, dari mana asalnya? Awak dari Jambi, lewat Indragiri, lalu naik ke Rokan. Tapi sekarang jalur Patapahan makin sulit. Kapal-kapal besar tak bisa masuk. Makanya kami semua turun ke muara ini. Sekarang kampung Senapelan ini sudah jadi simpul dagang, Datuk. Kami tahu, 3 bulan terakhir pasar ini kerap ramai. Di sini menjual kayu, rotan, getah, hingga timah. Dibawa dari Bangka kemari. Suara tambur terdengar dari kejauhan. Masuk seorang warga, buru-buru membawa kabar. Perahu dari pesisir telah sampai. Mereka membawa berita dari Siak. Katanya Sultan Alamudin ingin melihat sendiri tanah di sini. Beritanya, beliau tertarik ingin membangun kediaman di sini. Semua tokoh berpandangan satu sama lain. Suasana menjadi hening. Sultan ingin menetap di Senapelan. Ini
berjatuh. Itu artinya Senaplan udah bukan kampung lagi. Ia akan menjadi negeri. Akhirnya para datuk menghampiri Bujang Sayang yang sedang kini duduk di beranda rumah, memandang sungai. Batin, sungai ini bukan hanya milik kita. Dunia luar sudah datang. Kapal besar mulai singgah. Perdagangan mulai tumbuh. Sultan ingin datang. Aku sudah tua. Tapi aku tahu tanah yang tidak bergerak akan ditinggalkan air. Jika Sultan ingin datang, kita sambut sebagai tamu. Tapi jangan jadikan kampung ini sebagai tempat kebun. Kami akan menjaga rumah Batin ini, Batin. Bahkan jika engkau tak bisa lagi percaya. Semua tokoh menunduk. Dari kejauhan terdengar suara beduk dan gong kecil. Bayangan perahu kerajaan mulai tampak. Kan baru musyawarah 4 datuk. Lampu menyinari ruang balai. Di tengah duduk Sultan Muhammad Ali. Di sebelah kanan duduk Datuk Bandar. Di sebelah kiri Bujang Sayang yang kini sudah sangat tua. 4 datuk mewakili suku-suku utama, Datuk 50, Datuk Kampar, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Pesisir. Semua dalam sikap hormat. Para datuk, para batin, dan para tua-tua kampung, sejak ayah anda Beta menetap di sini, kampung Senaplan ini telah menjadi negeri yang ramai. Kapal-kapal dagang selalu keluar masuk, tetapi belum ada nama yang cocok untuk mencerminkan wajah barunya. Benar tuanku, Senaplan dulunya hanya sebagai tempat perhentian saja. Namun setiap akhir pekan para pedagang datang kemari menjual ikan dan rempah-rempah. Yang dulunya sebagai tempat perhentian, sekarang sudah sebagai perdagangan. Waktu kami kecil, pekan hanya sebulan sekali. Sekarang, tiap hari ada orang membawa dagangannya ke tepi-tepi sungai. Kami para penghulu sepakat, ini adalah saatnya untuk mengganti nama baru. Tapi nama bukan sekedar bunyi, Tuanku. Nama adalah doa. Dia harus jadi penanda dan harus jadi pemimpin. Maka mari kita bermusyawarah dengan hati. Sultan Muhammad Ali mengangguk pelan. Semua pandangan beralih kepada Bujang Sayang yang duduk bersila. Tangannya menggenggam tongkat tua, matanya sayang, namun masih tajam. Ananda Sultan, para datuk dan cucu-cucuku sekalian, aku sudah tua, tidak sanggup lagi untuk pergi ke pasar. Tapi dari landaran Batin ini, aku mendengar manusia saling mentawar-menawar. Dulu Senaplan sudah, sekarang rindu akan keluar. Jikalau tanah ini berubah wajah, silahkan diberi nama baru. Tapi satu pesan, jangan lupa akar nama itu. Sunyi sejenak, semua menunduk. Suasana hati. Kami usul, Tuanku. Bagaimana kalau negeri ini kita beri nama Pekan Baru? Pekan karena ini tempat pedagang. Baru karena ini pasar yang belum lama dibuka. Sederhana, tapi jelas maknanya. Itu usulan yang baik. Nama itu mewakili perubahan tanpa mengubah sejarah. Rumah Batin tetap ada, suku tetap berdiri,
Tapi dunia tahu bahwa inilah Pekanbaru, pasar yang membawa harapan. Dengan restu para datuk, batin dan penghulu, hari ini 21 Rajab 1204 Hijriah, beta nyatakan Kampung Senaplan secara resmi berganti nama menjadi Pekanbaru. Semua yang hadir berdiri dan membungkuk. Suara beduk ditabuh dari luar. Musik Melayu naik perlahan. Hidup Pekanbaru! Hidup para datuk! Hidup sultan kami! Sultan menghampiri bujang sayang, lalu mencium tangan batin tua itu. Suasana menggetarkan. Batin, rumahmu tetap menjadi fondasi untuk negeri ini. Dan kau jangan jadi raja yang jauh di sini, tapi jadi raja yang selalu ada di sekitar kau. Batin, akar yang menjaga. Bujang sayang kini semakin tua. Ia berdiri perlahan dengan tongkat, dikelilingi oleh para pemuda yang sedang menyusun bahan bangunan. Di sisinya, Datuk Bandar, Datuk Pesisir, dan Mak Intan. Tinggi seperti angan-angan kita, berpijak kuat ke tanah seperti adat kita. Ini bukan rumah aku sendiri, ini rumah kita bersama. Kami memilih kayu dari hutan tertua. Hutan ini bom untuk tiangnya karena tidak mudah lapuk. Dindingnya terbuat dari papan kulim, kuat dan lancar. Plafonnya terbuat dari kayu agar sejuk ketika panas dan hangat ketika hujan. Rumah ini akan bernyawa jika jiwa di dalamnya saling menghormati. Anak-anak akan duduk bersila, lelaki akan belajar menahan kata, dan perempuan akan belajar memuaskan tanpa bersuara keras. Seorang warga berhenti mengangkat air. Wajahnya muda dan penasaran. Tapi mengapa kita tak membangun rumah dari batu seperti di kota? Mengapa rumah ini dibangun tinggi di atas tiang? Saudariku, kita hidup di bumi yang basah, tanah yang lembut, air yang banyak. Rumah di atas tanah akan lapuk oleh waktu. Tapi rumah di atas tiang mencegah dari serangan dan perubahan, serta juga banjir. Dan rumah tinggi itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kehormatan kita. Dan tak sembarang orang yang bisa melangkah ke sini tanpa itu. Semua tokoh berkumpul di halaman. Mak Intan menyirami lantai dengan air bunga. Datuk Kampar, Datuk 50, dan Datuk Tanah Datar bergabung. Rumah ini akan diresmikan sebagai pusat adat. Dengan adanya rumah batin, kita tidak hanya memiliki tempat untuk berunding, tapi memiliki arah untuk menegakkan kebenaran. Disinilah anak dan kemenakan akan dibimbing. Disinilah sengketa diselesaikan tanpa parang, hanya dengan kata-kata dan hati. Dan disinilah kita akan memutuskan hal yang besar. Apakah itu tentang tanah, suku, ataupun negeri. Dengarkan semuanya. Rumah ini bukan istana. Tapi jika kalian menghormatinya seperti istana, maka yang tinggal di dalamnya adalah kehormatan.
Jika kalian melihat tempat ini untuk tempat menindas, maka yang tinggal di dalamnya adalah kutukan. Semua warga menyentuh dinding rumah satu persatu. Musik instrumen tradisional mengalun pelan. Suasana menjadi sakral. Rumah yang menjaga ingatan. Masuk Evariani, pewaris generasi kelima rumah bakti. Ia memakai baju kurung modern, membawa map berisi dokumen cagar budaya. Ia berdiri di depan rumah, memandangi setiap sudutnya. Aku tumbuh di rumah ini. Dulu aku kira rumah ini hanya rumah biasa, berderit saat diinjak, terlalu tinggi dan sulit untuk dibersihkan. Tapi ternyata dia lebih dari sekedar papan dan paku. Ia menyimpan luka, ia menyimpan keberanian, ia menyimpan cerita orang-orang yang tak tertulis di buku sejarah sekolah. Masuk Raja Yosef, wakil pemerintah kota, mengenakan batik dan membawa surat keputusan. Ibu, tahun 2002 ini Rumah Batin resmi menjadi cagar budaya. Jadi setiap tahunnya kita akan mengadakan doa bersama di sini, Ibu. Dan Rumah Batin sekarang bukan milik lagi satu keluarga, tapi milik kota ini. Sama. Ibu, kita foto dulu sedikit, Ibu. Aku tak keberatan, karena sesungguhnya sejak awal rumah ini dibangun, ia memang untuk dibagi, bukan untuk disimpan. Terima kasih, Ibu. Masuk seorang anak muda, membawa kamera, catatan sejarah, dan papan informasi. Ia mewakili generasi ini yang ingin tahu akar mereka. Bu, apakah benar dahulu para datuk bermusyawarah di sini? Dan apakah Pekanbaru itu asalnya dari sini? Iya, benar. Jadi dulu Ujang Sayanglah yang memulai segalanya di sini. Kemudian datanglah para datuk, sultan, dan para suku. Setelah semuanya sepakat, lahirlah nama Pekanbaru. Jadi Bu, kira-kira apa yang membuat rumah ini masih kokoh sampai sekarang? Karena ia dibangun dari niat baik. Tiangnya bukan hanya kayu, tapi marwah. Lantainya bukan cuma papan, tapi pijakan harga diri. Dan atapnya bukan hanya menaungi tubuh, tetapi warisan. Lampu redup, semua tokoh dari masa lalu dan masa kini masuk satu persatu. Berdiri di berbagai sisi panggung. Di tengah, Ujang Sayang muncul sebagai bayangan roh leluhur. Ia menatap semua generasi yang sudah datang sesudahnya. Ingat, jagalah rumah ini. Bukan karena tua atau indahnya, tapi dari sinilah kalian bermula, dan dari sinilah kalian tahu siapa diri kalian. Lampu perlahan menyinari wajah semua tokoh. Sultan, datuk, warga, anak muda, Evariani. Mereka saling menatap dan menggenggam tangan. Kami anak rumah Batin. Kami cucu cicit Senapelan. Kami pewaris Pekanbaru. Kami tidak lupa.